Perbedaan pemain naturalisasi dan diaspora sepertinya menarik untuk dibahas, apalagi dalam beberapa hari terakhir ini. Perbedaan tersebut sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Sejak kedatangan Shin Tae-yong pada 2019, kata naturalisasi sepertinya semakin akrab di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Maklum saja, pelatih asal Korea Selatan itu lebih memilih menggunakan pemain naturalisasi untuk membela skuad Garuda. Mark Klok, Jordi Amat, Sain Patinama, Ivar Jenner dan Rafael Struijk menjadi pemain naturalisasi yang sudah memperkuat timnas Indonesia. Sementara PSSI dikabarkan sedang mencari pemain keturunan untuk bisa membela skuad Garuda. Sementara tenaga ahli potensi pemuda dan diaspora di Kemenpora RI, Hamdan Hamedan sempat membuat kehebohan dengan memberikan kabar mengenai jumlah pemain diaspora untuk bermain di timnas Indonesia U17. Kabarnya terdapat 10 pemain diaspora untuk bisa tampil di Piala Dunia U17 2023. Senang mendengar bahwa Coach Bima Sakti terbuka untuk pemain diaspora dalam menyongsong Piala Dunia U17 yang akan digelar tanggal 10 November ini, tulis Hamdan Hamedan. Dari database yang kami miliki, ada sekitar 30 pemain diaspora yang masuk dalam kategori U17, dan ada sekitar 10 pemain yang memiliki paspor Indonesia, sehingga berpotensi membela timnas bila dibutuhkan dan bila kualitasnya sesuai dengan keinginan pelatih, sambungnya. Perbedaan naturalisasi dengan diaspora adalah 1. Naturalisasi. Pemain naturalisasi adalah pemain yang menjalani proses perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pemain-pemain yang ingin berpindah kewarganegaraan pun harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Sementara dalam sepak bola, naturalisasi adalah pesepak bola asing yang mengajukan diri kepada negara untuk mendapatkan status kewarganegaraan baru. Christian Gonzalez, Victor Igbonevo, Greg Nwokolo, Beto Goncalves dan Mark Klok adalah pesepak bola Indonesia yang berstatus naturalisasi. Sedangkan, Ezra Walian, Stefano Lillipali, Jordi Amat, Sain Patinama, Ivar Jenner dan Rafael Struijk juga bisa disebut pemain naturalisasi meski memiliki darah Indonesia. Pasalnya, mereka harus melalui proses perubahan kewarganegaraan agar bisa membela timnas Indonesia. 2. Diaspora adalah orang yang meninggalkan tanah kelahirannya menuju negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Meski sudah meninggalkan tempat kelahirannya, tetapi seseorang tidak akan melupakan dari negara mana dia berasal. Sementara dalam sepak bola terdapat yang bukan kelahiran Indonesia, tetapi memiliki peluang untuk tampil bersama skuad Garuda. Pasalnya, Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda, dan membuat pemain sepak bola harus memilih negara mana yang akan dibelanya. Irfan Bahdim merupakan pemain yang memegang paspor Belanda dan Indonesia, sementara Irfan Bahdim tidak melewati proses naturalisasi untuk tampil bersama skuad Garuda, karena sejak usia 17 tahun sudah memutuskan untuk menjadi WNI. Sementara kejadian serupa juga dialami Elkan Bagot yang tak memerlukan proses naturalisasi untuk bisa tampil bersama timnas Indonesia. Sebelum memilih WNI, Elkan Bagot bisa tampil bersama Inggris ataupun Thailand. Elkan Bagot memiliki keturunan Indonesia dari sang ibu, kemudian ayahnya berasal dari Inggris. Elkan juga bisa membela Thailand lantaran tanah kelahirannya. Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, agar selalu memberikan berita terbaru seputaran timnas Indonesia.